Halo, selamat datang di kuliah praktikum geologi fisik yang pertama. Jadi, saya ucapkan selamat datang di geologi. Jadi, praktikum geologi fisik ini merupakan salah satu bagian paling fundamental yang akan kalian peroleh selama kalian belajar di lingkungan jurusan di prodi teknik geologi. Jadi pada kuliah pendahuluan kali ini, jadi saya akan menjelaskan bahwa tujuan dari praktikum geologi fisik ini pada dasarnya ada dua. Jadi kalian setelah selesai dari praktikum ini, harapannya dapat mengidentifikasi mineral yang ada pada batuan. Jadi dengan mengidentifikasi ini, kalian tahu batuan yang ada di hadapan kalian ini apa namanya. Karena nama batuan ini memiliki makna yang makna yang luas secara geologi. Jadi kalau kita katakanlah, oh ini adalah batu pasir, berarti ada proses-proses yang dapat dikaitkan dengan keberadaan batu pasir tersebut. Nah, itu semua berawal dari mengidentifikasi mineral yang ada di batuan tersebut. Nah, itu yang pertama ya, mengidentifikasi mineral dan batuan. Yang kedua adalah dapat membaca dan kemudian mengerti, lalu membuat peta geologi. Jadi jika kita tadi di tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi mineral dan batuan, maka dalam peta geologi batuan tersebut digambarkan dalam sebuah peta yang di sana ada informasi mengenai persebaran batuan tersebut. Jadi peta geologi adalah peta yang menggambarkan sebaran batuan dengan karakteristik tertentu ya. Misalkan batu pasir dalam suatu wilayah, batuan beku dalam suatu wilayah, dan seterusnya. Nah, kalian dapat membacanya dan mengerti bagaimana membuat peta tersebut. Nah, untuk menuju ke sana, maka ada materi-materinya. Sudah pasti materinya akan mengenai mineral dan batuan. Lalu untuk yang tujuan kedua, kalian harus belajar peta topografi, foto udara, dan peta geologi. Berikut ini adalah aturan praktikum, ya, boleh dibaca. Pada dasarnya aturan ini berlaku apabila kalian berada di dalam lab. Nah, karena kalian hari ini kuliah online, jadi mungkin aturan ini secara umum tidak berlaku lah. Oke, mungkin ini nanti akan kita bicarakan ketika kita bertemu di kelas ya. Oke, kita mulai saja ya. Berarti praktikum minggu pertama ini akan dimulai dengan bahasan yang pertama, yaitu mineral. Jadi secara definisi di bawah ini, di atas ini ada bahasa Indonesianya, di bawah ini bahasa Inggris. Nah, bisa dibaca. Jadi bahwa mineral itu ada ciri-cirinya. Jadi mineral ini, definisi ini tujuannya untuk membatasi. Jadi yang mana mineral dan bukan mineral. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian melihat plastik, apakah itu mineral? Melihat kayu, apakah itu mineral? Besi, apakah mineral? Nah, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan definisi ini. Karena apabila definisi ini tidak terpenuhi, maka selesai. Itu bukan mineral. Jika bukan mineral, maka benda tersebut sudah dapat dipastikan bukan batuan.
Jadi mengidentifikasi mineral dalam konteks geologi sifatnya sangat krusial. Jadi mineral ini ada ciri khas. Pertama, padat. Kemudian kristalin. Artinya berarti dia tidak mungkin cair dan tidak mungkin gas. Kristalin berarti dia akan bentuk seperti kristal. Nanti akan dijelaskan seperti apa saja bentuk kristalnya. Terbentuk secara alami berarti tidak sintetis. Umumnya anorganik, berarti jika ada komponen organik namanya bukan mineral. Dan dengan posisi kimia tertentu. Oke. Nah, itu adalah definisi dari mineral. Nah, untuk melakukan identifikasi mineral, maka dapat dilakukan berdasarkan dapat dilakukan dengan mengenali sifat-sifat mineral. Ada 3, 6, 9, ada 10 ya di sini ya. Ada 10 sifat mineral yang dapat diidentifikasi. Jangan khawatir, jangan panik melihat yang banyak ini, nanti kalian secara alami nanti akan dengan mudah lah mengenalnya. Oke. Kristal. Nah, material padat yang tersusun atom dan seterusnya. Nah, jadi kalau tadi disebutkan memiliki bentuk kristalin. Apa itu kristal? Jadi kristal ini adalah sebuah konfigurasi atau susunan dari atom ya, yang secara teratur mencerminkan pola yang berulang secara 3 dimensi. Jadi apabila kita punya sebuah kristal, jadi kristal ini terbentuk, mineral ini terbentuk mengikuti bentuk kristalnya. Nah, itu di bawah ya, sudut kiri bawah. Nah, itu ada mineral. Jika kita pecahkan itu mineral, maka pecahannya akan berbentuk sama seperti struktur kristalnya. Jadi kalau tadi kita bicara mineral itu adalah padat dan kristalin. Nah, kristalin ini berarti ada sebuah bentuk atau pola yang teratur dan berulang secara spasial 3 dimensi. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dasar dari kristal, ya, isometrik, heksagonal, dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk ini menjadi ciri khas dari kristal. Jadi ada bentuk, contoh garam ya. Garam itu isometrik. Nah, tidak mungkin garam dapur ya, NaCl, itu heksagonal, tidak mungkin. Pasti isometrik. Kenapa? Kalau kenapa mungkin panjang jawabannya. Tapi yang pasti, berdasarkan bentuk kristalnya, kita dapat mengidentifikasi mineralnya. Pirit pasti isometrik. Jadi dengan melihat bentuk kristalnya, kita dapat narrow it down atau dapat dapat lebih mudah dapat mengkerucutkan nama-nama kemungkinan nama-nama mineral yang mungkin. Nah, ada yang namanya perawakan. Jadi bagaimana kristal ini bagaimana mineral ini tumbuh berdasarkan sistem kristal yang sistem kristalnya. Jadi contohnya ada granular, dia berbutir. Nah, jadi dia menunjukkan kenampakan seperti berbutir. Nah, berarti itu mencerminkan proses tumbuh yang seragam. Nah, lamelar, foliated, micaceous, berarti dia berlembar. Bladed, berarti dia seperti bilah. Dia runcing dalam satu arah. Fibrous, berserat. Asikular dan seterusnya bisa dibaca. Jadi asikular seperti jarum, dia tumbuh.
radiating globular, dia seperti daun teratai. Lalu dendritik, seperti dendrit, seperti jaringan syaraf ya. Mammillated, botryoid, mamila. Jadi mamai, seperti payudara, seperti kelenjar susu, coliform, stalaktit. Nah, itu seperti yang stalaktit ya, menggantung. Geode, geode ini luarnya batu, di dalamnya tumbuh mineral karena ada rongga. Dan terakhir ada olitik, berarti ada bentuk-bentuk yang tersusun atas butiran-butiran ooid. Nah, nanti ini akan kalian lihat langsung kalau di lab ya, kalian bisa lihat atau kalian cari di Google granular granular mineral, lamellar, foliated mineral, bladed mineral, fibrous mineral. Nanti kalian bisa lihat bagaimana kenampakan yang foto yang sebenarnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ini hematid ya, globular, mammillated, calcite dan seterusnya ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk atau keadaan mineral yang ditemukan secara alami di alam. Seperti ini nih keadaannya. Nah, setelah perawakan, maka yang berikutnya ada warna dan gores. Jadi pada dasarnya warna itu kan karakteristik mineral ketika dia diberikan cahaya kan. Cahaya kita kan cahaya matahari, cahaya putih, magic Koheibinyu kan. Jadi mineral ini secara umum dia menangkap warna apa? Ya kan, kemampuannya untuk menangkap gelombang warna tertentu. Nah, jadi warna adalah satu hal yang paling pertama kalian identifikasi. Ada yang warna gelap, warna terang, warna kuning, merah, warna tidak berwarna. Nah, jadi warna itu salah satu yang paling pertama diidentifikasi. Nah, tapi tidak sebagai alat identifikasi utama. Nah, kalau warna itu adalah kenampakan luar, nah sekarang apabila mineral ini dalam bentuk serbuk, seperti apa sih? Nah, untuk mengetahuinya digores. Berarti ketika digores, kita dapat lihat. Contoh nih, warnanya kuning, digores kuning. Orpimen, sinabar, warna coklat ya. Krokoid, warna coklat juga. Alkopirit, warnanya kuning tapi hitam. Hematit, coklat. Molybdenit, warna perak, jadinya abu. Jadi warna ini adalah kenampakan mineral secara fisik ya, ketika dia utuh, ketika dia berbutir. Jadi digoresnya ini dilakukan di lembaran keramik, sehingga mineral tersebut menjadi serpihan butir-butir. Nah, yang berikutnya adalah kilap. Nah, jadi kilap ini bagaimana perilaku mineral ketika memantulkan cahaya dalam memantulkan cahaya. Jadi kita bisa membayangkan ya bagaimana kilap metalik. Bayangkan ketika cahaya memantul di besi. Nah, itulah metalik. Seperti ini molybdenit dia memperlihatkan seperti yang metalik ya. Atau chalcopyrite, jadi ada ada kilap-kilap yang seperti logam. Nah, ada yang non logam. Non logam ini yang banyak. Ada 5 ini ya. Ada vitreous seperti kaca, pearly, silky, resinous atau dull. Nah, ini pirit metalik. Jadi seperti ya, karena memang pirit adalah logam. Dia FeS ya. Ada besi, dia besi sebenarnya. Yang berikatan dengan ion sulfur. Kemudian muscovite, pearly. Jadi seperti kalian melihat mutiara. Lalu vitreous, kaca. Vitreous itu ya kaca ya. Ingat vitreous humor, cairan yang bening di mata ya. Jadi vitreous itu bening.
Nah, gypsum silky ya. Ada pearly, ada silky, jadi seperti kain sutra. Ada resinous, sulfur, seperti resin. Oke. Ada seperti minyak nih, ada nampak jadi seperti dilumuri minyak permukaannya. Nah, ada yang kusam atau dull. Nah, dull ini berarti tidak memantulkan cahaya, minyak ini berarti ya sebagaimana minyak menempel di permukaan yang solid. Ada yang disebut dengan belahan atau cleavage. Jadi kalau tadi kita berbicara mengenai struktur kristal ya. Jadi kristal ini kan ada apa ya? Kristal ini dia merupakan bentuk struktur dia dalam skala atomik. Nah, itu kan kalau kita sedikit mundur ya. Ini kan bagaimana atom ini tersusun secara ya dalam skala atomik kan. Nah, ketika dia tumbuh, maka bentuk dasar kristal ini akan diikuti kan ketika mineral ini tumbuh. Nah, otomatis boleh kita lihat ada sebuah bidang datar ya di permukaan mineral tersebut ya, berarti pirit ini ada sisi atas, samping dan bawah ya karena kubus. Untuk kuarsa yang heksagonal ini lihat ada bidang yang perfectly flat. Dan mungkin kalau kalian geser-geser ya kalian putar nanti kalian akan melihat kilapan. Nanti saya akan sertakan video YouTube yang dapat mengilustrasikan bagaimana cleavage itu dilihat. Nah, cleavage itu adalah adanya kecenderungan membelah pada bidang kontak bidang datar di sistem kristalnya. Jadi ketika mineral ini tumbuh, bayangkan ya ada bibit lah ya, ada titik-titik mineral ini tumbuh ya dalam bentuk yang sama dengan bentuk yang sama tentunya ya, jadi dengan bentuk kristal yang sama tumbuh. Nanti ketika tumbuh nanti kan akan kontak seperti yang granular misalkan ya, dia tumbuh berarti kan nanti sisi-sisi luarnya akan kontak dengan sisi luar mineral lain tuh. Nah, sisi kontaknya ini akan pas dengan bidang datar ini nih ya besar. Nah, seperti yang di gambar zirkon nih kan ada bagian yang datar, ada bagian yang tidak datar ya. Nah, itu adalah kemungkinan itu adalah kontak dari mineral yang kontak dari di bidang belah, kontak antar mineral di bidang belahnya. Jadi bidang belah mineral ini mengikuti sistem kristalnya, umumnya seperti itu. Kalau lihat kalau muskovit dia selembar, feldspar di dua arah. Nah, jadi bidang ini sebenarnya mencerminkan struktur atom atau struktur kristalnya. Jadi ada yang cleavage yang di 6 arah. Jadi ini bidang muka ini dibuat istilahnya polar ya. Jadi bayangkan ada suatu garis yang tegak lurus ya, ada sebuah garis yang tegak lurus di bidangnya, kemudian di garis tersebut dibuat bidang yang memotong permukaan belahan dengan tegak lurus. Nah, itu gambar yang ini dibayangkan ya, ini muskovit mica nih, ini kan berlembar nih ya, sebelah kanan atas nih kalau kita kupas dia berlembar. Nah, cleavage in one direction, jadi bidang belahnya di satu lapis itu kan. Nah, kemudian ada yang mungkin seperti pirit ya, berarti kan dia akan belahnya di sisi yang tegak dan sisi yang datar kan, vertikal dan horizontal. Nah, yang C dia karena strukturnya mungkin seperti yang trigonal ya, dan trigonal atau triklinik, maka agak miring kan, tidak terlalu tegak lurus dan seterusnya. Jadi bidang belah ini digambarkan dengan gambar 3 dimensi yang ada di kanan ini nih. Nah, ada yang namanya kekerasan.
kekerasan itu kalau bahasanya hardness ya. Hardness ini adalah sebuah ciri dari mineral. Jadi bagaimana mineral ini kekuatan dari atom penyusun mineral ini saling terikat antar satu dengan yang lainnya. Jadi kekuatan ini, hardness ini adalah seberapa kuat sih ikatan antar atomnya. Logikanya, kalau ikatan, bayangkan ya, sebuah tali akan mudah diputuskan oleh misalkan besi ya, tali yang tersusun atas besi, misalkan ya serat-serat besi ya kan, tali kawat misalnya. Tali kawat akan lebih mudah memotong tali yang dari bahan kain misalkan. Nah, artinya ikatan yang kuat akan dengan mudah diputuskan oleh ikatan yang kuat. Ikatan yang lemah dapat mudah diputuskan oleh ikatan yang kuat. Nah, ini ada contoh nih. Jadi kalau talc, dia kekerasannya 1. Gypsum itu 2 skala kekerasannya. 1/2 bukan berarti 1 ini yang gypsum 2 kali lebih keras dari talc. Tapi ya ini hanya sebuah penomoran relatif. Jadi yang 1 itu lebih lemah dari yang kedua dan sebaliknya. Jadi yang 3 itu lebih kuat dari yang 2 dan jadi yang 10 ya otomatis lebih kuat dari yang 2. Nah, ini ada nomor-nomor mineralnya nih. Nomor untuk kekerasan nilai 5 itu apatit, ortoklas dan seterusnya. Nah, ada alat bantu nih untuk mengidentifikasi. Jadi kalau tadi kita semua mungkin untuk menguji untuk menguji yang kita perlu alat paling cuman ini ya, menguji yang serbuk tadi ya, gores ya, digosokkan ke bagian belakang dari keramik. Nah, kalau kita gores pakai kuku itu kekuatannya di antara gypsum dan kalsit. Nah, diperkirakan 2,5. Jadi kalau misalkan tergores oleh kuku berarti kekerasannya kurang dari 2,5. Nah, contoh berikutnya, misalkan tidak bisa dia digores kuku, berarti dia lebih besar dari 2,5. Berarti bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita gores dia di lantai keramik. Ternyata tidak memunculkan warna. Bahkan tidak tergores. Artinya mineral tersebut lebih besar dari 7 kekerasannya. Nah, ternyata apabila digosok oleh kertas amplas, kan kertas amplas itu di baliknya itu ada di bagian bawahnya ada bagian yang kasar ya. Nah, itu adalah mineral yang aluminium oxide. Jadi itu biasa digunakan untuk menggores sesuatu yang keras kan, karena ya aluminium oxide itu kekerasannya 9. Dan ternyata ketika digores oleh aluminium oxide tergores, berarti kekerasan mineral tersebut di antara 7 dan 9. Bisa mungkin apakah itu topaz? Ya, besar kemungkinan itu adalah topaz karena dia memiliki kekerasan skala 8. Nah, berikutnya densitas atau specific gravity. Kalian pernah nggak memegang, dulu ada pertanyaan, berat mana? Kapas 1 kilo atau besi 1 kilo? Jadi ini pertanyaan zaman SD ini itu sangat menggambarkan mengenai densitas specific gravity. Jadi mungkin segenggam kapas versus segenggam besi dengan volume yang sama, maka feel yang kita rasakan ketika memegang keduanya, maka jelaslah besi yang lebih besar kan. Mengapa? Jadi dalam volume yang sama, massa yang kita pegang itu lebih besar kan. Nah, sehingga ya jelaslah bahwa dari situ densitas dari besi akan lebih besar kan dibanding kapas. Jadi dalam konteks ini
diberikan sebuah nilai pembanding dengan air. Jadi misalnya mineral-mineral silikat atau karbonat ya, jadi punya nilai 2,2 sampai 4. Jadi 2,2 kali lebih berat dari air normal. Jadi kalau kita punya air 1 liter, maka kita akan serasa memegang 1 kilo. Tapi kalau kita punya batuan yang volumenya 1 kilo, maka kita akan peroleh 2,2 akan peroleh 2,2 kali lebih berat. Nah, seterusnya bisa dibaca ya. Nah, berikutnya adalah transparansi. Jadi kemampuan mineral untuk meneruskan cahaya. Nah, mungkin kita sudah kenal ya istilah transparan ya. Berarti tembus pandang. Subtransparan. Nah, atau mudahnya begini loh. Transparan dan opaque. Jadi kalau misalkan tembus pandang kita namanya transparan, kalau misalkan tidak tembus pandang namanya opak. Nah, apabila opak transparan sih tapi nggak jelas-jelas banget, ya kita sebut dengan translucent. Nah, apabila ada sih transparan tapi objek tuh nggak kelihatan, jadi buram banget, nggak diteruskan, namanya subtransparent. Nah, kalau hanya ada di tepian kristalnya, nah hal tersebut dikenal dengan subtranslucent. Sederhananya sih ya untuk dalam konteks ini mungkin kalian akan lebih baik, lebih mudah kalau kalian mengklasifikasikan jadi 3 saja dulu. Transparan, translucent, dan opaque. Ya, tembus pandang, tidak tembus pandang, atau samar-samar. Nah, kelihatan atau tenacity. Nah, itu kecenderungan batuan untuk berubah bentuk. Ya. Perilakunya ini ada 6. Ada brittle, ada ductile, ada elastic, flexible, malleable, sectile. Nah, nanti saya akan sertakan juga ya video yang pelengkap ya untuk memberikan gambaran. Jadi kalau brittle, bayangkan kalian pukul kaca dengan palu, apa yang terjadi? Shatter, dia pecah. Nah, pecah ini kita sebut dengan getas ya, jadi mudah pecah. Nah, itu brittle. Sementara kalau misalkan kalian pernah bermain stress ball, dipencet, dia berubah bentuk, tapi kalau kita lepas dia kembali ke posisi semula. Nah, itu adalah tingkat kelihatan yang ductile. Ada yang elastik, ya dapat dibentuk, ya dan dikembalikan dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian fleksibel atau ya kalau kita bahasa kita lihat ya, jadi dapat dibentuk tapi tidak kembali ke bentuk semula. Jadi seperti elastik tapi elastoplastik lah. Jadi ketika dia elastis ya mudah dibentuk, energi yang diperlukan untuk membentuknya kecil tapi sifatnya permanen. Nah, lalu malleable itu bayangkan ya logam dipanasin kemudian dipukul, nanti bentuknya akan mengikuti cetakannya kan, atau paling tidak berubah karena dipalu. Nah, itu malleable. Yang terakhir sectile, dapat dikupas, dipotong menggunakan pisau menjadi lembaran-lembaran. Sectile, section. Jadi bisa dikupas seperti kulit. Nah, terakhir reaksi dengan asam. Jadi ya kalau ditetes dengan asam klorida, nah akan terbentuk gelembung-gelembung CO2 ya. Nah, jadi kalian setiap orang akan diberikan nanti di lab akan diberikan sebuah botol yang isinya HCl. Nanti kalian dapat identifikasi jika dia berbuih. Ya seperti soda lah, kalau kita tumpahin ya botol soda tumpah, ya dia akan mengeluarkan buih kan. Nah, kalau HCl ini dia hanya akan mengeluarkan buih jika dituangkan pada substrat yang sifatnya basah. Nah, ada
sifat-sifat lainnya seperti rasa, magnetisme. Jadi ya pada dasarnya kasus-kasusnya adalah kalau rasa berarti harus masuk mulut, itu ada resiko. Jadi batuan ini adalah apa ya? Dia satu kotor, kedua kita tidak tahu apa kandungan yang ada di dalamnya. Jadi apakah beracun atau tidak? Nah itu dirasa, jadi hati-hati dengan rasa ya. Kemudian magnetisme berarti ya sifatnya terhadap magnet, umumnya ya material mineral-mineral besi, mineral-mineral yang berwarna gelap. Nah berikut ini klasifikasi mineral ya, silahkan ini banyak ya, nanti kalian cari lagi. Nah jadi ini kalau kita simpulkan, jadi ya dia rangkuman-rangkumannya, sifat-sifatnya ya bisa dibaca. Jadi dengan sifat-sifat ini kita bisa mengidentifikasi mineral. Jangan merasa overwhelmed karena pada dasarnya ini adalah suatu hal yang simple, tapi hanya karena kalian belum pernah mempelajarinya maka akan sedikit kaget. Nah ini contoh mineralnya ya, mineral dan karakteristiknya seperti apa. Nah ini adalah salah satu tabel klasifikasi yang disusun oleh siapa itu ya? Biasanya kalau nggak salah diterbitkan di, saya lupa namanya. Ya tapi sederhananya ya ini mineral-mineral dengan kilap metalik. Nah ini ada pilihan-pilihan nih mungkin. Jadi kalau goresnya ada black streak, ada gray streak, nah itu gores. Nah perfect cubic cleavage dan seterusnya itu adalah ini tadi bentuk heavy, berarti heavy itu berarti berat ya, berarti densitasnya terbesar, specific gravity-nya 7 ya kan. Nah silver gray color, hardness-nya 2,5, berarti bisa digores pakai kuku tuh paling tidak, atau mungkin dengan paku mungkin bisa ya. Ya jadi silakan ya dibaca, nanti slide akan dikirim, dikasih ya. Jadi ada buku yang isinya Simon & Schuster penerbitnya, sebenarnya bisa dicari, nanti saya kasih link downloadnya ya. Nah ini adalah contoh mineral ya, yang mineral yang umum dijumpai di batuan: olivine, pyroxene, hornblende, klorit, biotit, muscovite. Nah ini silahkan kalian identifikasi, atau sebenarnya boleh saja kalau kalian ambil batu di luar di rumah kalian ya, batuan yang kalian pikir batu, kemudian ada apa ya, bintik-bintik gitu, bintik-bintik hitam, bintik-bintik putih, biasanya batu ada batu andesit misalkan. Ambil batu di pekarangan rumah, lihat mineral bukan, ada nggak karakter-karakter itu, ini alami nggak, padat nggak. Hati-hati kalau lunak jadi bukan batu nih. Jadi kalian bisa bedakan mana batu bata mineral bukan. Nah coba diidentifikasi di rumah ya. Nah, ini ya mineral-mineralnya ya. Nah kalau di kelas kalian akan diberi tugas untuk mendeskripsi, tapi coba ambil di kelas di rumah, ambil beberapa batuan ya yang bisa coba diidentifikasi. Nanti tidak apa-apa salah, tapi coba lakukan itu identifikasi. Itu akan sangat membantu kalian lah untuk mempelajari ini lebih lebih cepat lah daripada hanya dia mendengarkan ceramah kuliahnya saja. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.